Beginilah aksi saling dorong tak terhindarkan saat puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Mahasiswa Islam Indonesia ingin masuk ke kantor Bea Cukai Probolinggo di dalam area Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Senin sore. Petugas dari Polres Probolinggo Kota bersikukuh sesuai Undang-Undang Pelabuhan yang merupakan objek vital nasional tidak diperbolehkan digunakan untuk demonstrasi. Kemudian tergabung hanya bahwa mereka sebagai pejabat bukan untuk menggunakan kekayaan, tapi pada nyatanya tidak sedikit pun pegawai bea cukai yang miskin semuanya kaya. Ketika kita tidak dibuka pintu, tidak dikasih masuk, kami menyatakan bahwa polisi adalah musuh kami. Jangan harap kami diam saja. Ketika hari ini tuntutan kami tidak diterima, kami akan serbu Polres, kami akan serbu Kodim yang tidak mendukung hak rakyat. Berarti kawan-kawan untuk kemudian menyampaikan, karena di sini mungkin tidak mungkin didengar oleh kantor bea cukai yang ber-AC, yang nyaman di sana. Kenapa kawan-kawan ini sebanyaknya ini? Kawan-kawan itu juga masyarakat, kenapa tidak mendukung kami? Apakah cuma perintah yang dari atasan itu yang berromantisme dengan bea cukai untuk menghalang kami? Kenapa? Bea cukai, kita di sini hanya menyuarakan rakyat. Mengapa kalian bahaya kami di sini? Aksi damai kita juga mau masuk. Kita juga ingin bertemu. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani terkait boleh tidaknya peserta aksi masuk area pelabuhan. Audiensi Pak. Kita audiensi dalam Pak. Orang biasa. Masuk. Hera masuk. Kita audiensi dalam Pak. Tapi tempat tidak cukup kalau semuanya. Di luar tidak apa-apa Pak. Di luar tidak apa-apa. Teman-teman.
cukup ada yang Ini objek vital, bahkan rekan-rekan juga sudah tahu dong kalau objek vital seperti apa. Saya yakin rekan-rekan sudah tahu. Nah sekarang maunya apa, ketemu sama orang-orang bea cukai? Kami mau masuk Pak. Kita masuk Bapak. apa bedanya? Kita bawa orangnya ke sini, atau kalau mau perwakilan masuk di dalam, ngobrol di dalam atau apa bicara di dalam kan bisa, sama saja. Ada apa dengan kantor bea cukai? Masuk! Sebentar, kan kita semua tahu ini bagian objek vital. Objek vital ini ada 5 yang tidak boleh untuk demo. Kenapa? Karena ini objek vital terkait pelabuhan, area perekonomian di pelabuhan. Oke, sekarang rekan-rekan maunya sekarang ketemu sama orang bea cukai, menyampaikan aspirasi kepada orang bea cukai kan? Tapi gak dengan situasi yang seperti ini Pak, kita duduk. Orang bea cukainya sendiri mau begini. Sekarang caranya kan ada 2. Caranya ada 2. Ini kan kita sampaikan, kita menyampaikan. Ini caranya sudah ada 2. Mereka udah welcome. Kalau mau ketemu di dalam, monggo perwakilan karena tempatnya tidak cukup. Kalau misalnya tidak maunya rame-rame ketemu, orangnya datang ke sini, kita ketemu di sini gitu loh. Kalau ada yang mau masuk ke sana, monggo pilih di antara jenengan ini 5 orang paling tidak untuk perwakilan ke sana. Diterima di sana dengan baik. Di depannya Kak, Pak. Sudah untung ini nggak ada Bea cukai ini apanya Pak? Bandingkan bea cukai sama istana. Ini area pelabuhan bukan hanya ada bea cukai, Mas. Ini area pelabuhan bukan hanya bea Tujuan kami cukai. ke bea cukai Pak. Betul, saya tahu, tapi ini kan bukan hanya bea cukai. Saya ngomong pakai biasa, nggak pakai alat. Oke. Ini mana situasi? Ya. Ini bukan hanya khusus area bea cukai. Ini ada terdiri dari gabungan beberapa instansi lainnya. Suasana memanas berhasil reda saat Kepala Bea Cukai Probolinggo dan sejumlah staf menemui pendemo. Tuntutan mahasiswa diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dicopot dari jabatannya, evaluasi tunjangan, laporan kekayaan, audit forensik kepada seluruh karyawan Bea Cukai dan kantor pajak Pratama Probolinggo. Temuan HMI dari LHKPN, kekayaan Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan mencapai 4,68 miliar, sementara Kepala Kantor Pajak Pratama sekitar 2 miliar. Menanggapi soal laporan LHKPN, Kepala Bea Cukai enggan menanggapi dengan alasan sudah melaporkan ke KPK. Terima kasih. Ya. Kami paham tuntutan teman-teman mahasiswa. Kami juga termasuk rakyat kecil juga. Kami sangat paham itu. Cuma posisi kami ini yang sebagai pegawai tidak memungkinkan kami untuk itu. Kalau secara pribadi barangkali seperti itu bisa dimaklumin ya, bisa dimaklumin. Tapi tidak memungkinkan kami sebagai kepala kantor untuk ikut menandatangani kesepakatan seperti itu gitu ya. Tolong dipahami ya. Ada harta kekayaan sampai 4M, Pak. Laporan dari temuan dari HMI. Di KPK ya, di LHKPN. Berarti benar Pak ya punya Silakan. kekayaan 4M, Pak. Usai demo di depan pelabuhan, giliran kantor pajak Pratama Probolinggo menjadi sasaran demonstrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi awal, di mana harus ada audit forensik kekayaan abdi negara yang bekerja di kantor pajak dan bea cukai. Jadi di kantor pajak, di kantor bea cukai kita sudah melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan. Tetapi ya begitu, tuntutan kita ini murni untuk bangsa Indonesia. Ada salah satu tuntutan yang memang isu nasional dan isu lokal, tapi kepala kantor bea cukai tidak mau untuk bertanda tangan. Dalam artian kita sudah jelas, mereka tidak mendukung ketika tidak mau bertanggung jawab dan bertanda tangan kasar. Sama kasusnya, kita sudah panjang lebar berdiskusi dengan kepala
dengan kepala kantor pajak, apalagi sampai ada yang dicoret begitu. Pada akhirnya awal dia setuju dengan adanya tanda tangan atas kesepakatan tuntutan HMI cabang Probolinggo. Tapi pada akhirnya nih ada arahan dari Kanwil Jatim untuk tidak bertanda tangan, malah takut. Per hari ini kepala kantor pajak terindikasi, bahasanya kan begitu. Ketika tidak mau untuk bertanda tangan, di dalam tuntutan itu kan sudah jelas akan kita audit forensik harta kekayaan. Salah satunya itu ya. Jadi akan kita datangkan KPK ke kantor pajak Probolinggo maupun ke kantor Bea Cukai. Kita akan datangkan, kita sama-sama komando. Kalau bersih ngapain takut? Kan begitu. Tapi kalau tidak bersih karena tidak ada tanda tangan, maka publik atau masyarakat silahkan berasumsi ini terindikasi bermain dengan oknum. Kan begitu. Laporan LHKPN baik Bea Cukai maupun pajak mungkin berapa Mas kepala dari Apa harta kekayaan? Iya, ada. Kalau harta kekayaan kepala kantor Bea Cukai itu 4M lebih. Ya, kepala kantor Bea Cukai itu masih di Prodik 2021. Jadi di tahun 2022 masih belum selesai. Nah, terus untuk kepala pajak Probolinggo itu 2M lebih. Dalam artian Prodik 2021. Jadi Prodik 2022 itu masih belum selesai juga. Nah, dalam artian kita harus contoh dalam kepala kantor pajak, apalagi kepala kantor pajak ya harus awal menyetor. Itu. Alasannya tadi apa belum keluar? Ya, karena akhir dari penyetoran itu 31 Maret. Iya memang 31 Maret, tapi memberikan contoh yang baik itu lebih baik. Ya, terkait dengan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tetap akan kita diskusikan dengan HMI cabang Probolinggo, akan berkonsolidasi dengan anak cabang Probolinggo, kalau bisa dengan beberapa organisasi yang lainnya, kita akan berkonsolidasi apa perlu. Dan kita pastikan akan ada jilid-jilid 1, 2, ketiga. Jangan sampai ini akan ini ditinggalkan. Satu komando, satu tujuan, satu komando. Oke, ingat kawan-kawan, tadi adalah alasannya objek vital. Kita tidak bisa masuk sampai di luar pagar bus. Ya kan? Ke Bea Cukai kita harganya sama. Ya sudah. Ada orang dari sana. Makanya kita komunikasikan ya ada 5 orang semuanya. Ada tambahnya, woi. Sudah, kita lihat dulu auranya. Cek auranya. Ya kan? Kalau auranya cukup untuk menampung, jangan ada alasan tidak menggunakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa cabang Probolinggo! Yakuza. Itu semangat mahasiswa. Siap. Apalagi ini Hujan. datang di KPM Probolinggo. Hujan biasa mahasiswa hujanan. Siap. Jalannya demo sendiri dijaga puluhan aparat keamanan dari Polres Probolinggo Kota. Meskipun tidak mendapati hasil memuaskan, peserta demo membubarkan diri. Ini saya terima langsung. Sebetulnya KPP Pratama itu selalu terbuka. Jadi tidak harus. timesindonesia.co.id